Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di malam ini alhamdulillah kita kembali untuk sama-sama duduk untuk mendengarkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk melembutkan dan menenangkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, bukan Mbak Sakinah ya. Ini sakinah, ketenangan. As-sakinah itu adalah selalu kita dengar kalau dalam ceramah pernikahan, sakinah adalah apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. As-sukun dari asal kata as-sukun, tenang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah ke dalam hati siapa? Al-mu'minin, hati orang-orang beriman. Berarti kalau kita mau minta sakinah, ketenangan, berarti mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya, Allahumma anzil alayya sakinatan fi qalbi. Ya Allah, turunkan dan anugerahkan kepada saya, limpahkan kepada saya sakinah, ketenangan. Dan ada sebab-sebab, cara-cara untuk bisa menenangkan jiwa kita. Dengan cara apa? Banyak. Banyak sekali sebab-sebab untuk membuat kita ini tenang. Sakinah bisa juga diartikan dengan itmi'nan, tumanina. Dan mungkin sering kita dengar Allah atau firman Allah tentang bacaan Al-Quran itu membuat hati ini menjadi tenang. Bahwa kita kalau membaca Al-Quran, hati ini menjadi tenang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang, hati menjadi tenang. Lagi-lagi yang dibahas adalah hati ini. Ketenangan itu ada pada hati. Di antara zikir yang paling tinggi adalah bacaan Al-Quran. Mengingat Allah dengan baca Al-Quran. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantara untuk membuat hati kita tenang, tolabul ilm. Belajar agama ini. Belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, agama.
wahyu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Lagi-lagi apa? Sakinah. Tidaklah suatu kelompok manusia berkumpul di rumah Allah untuk yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dibaca, direnungkan, difahami, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang turun pada mereka. Wa haffathumul malaika, malaikat mengerumuni dan menaungi mereka. Itu adalah sebab-sebab kita untuk menenangkan dan membahagiakan jiwa ini. Dan diantara juga yang membuat kita ini tenang adalah ar-ridha bi qada'illah. Di antara yang membuat, dan ini yang akan saya bahas, kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya adalah kalau orang Jawa bilang legowo. Ya, legowo, nerima, puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan senang hati, dengan penuh kerelaan, dan bukan hanya sekedar itu, tapi justru dia malah senang. Bukan cuma sekedar terima, tapi dia senang. Sebagaimana kalau memang benar dia ini mukmin, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kalau kita pagi hari berzikir mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, pencipta saya. Jadi ketika kita ridho Allah sebagai pencipta, maka segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, kita terima. Dan memang kita ini akan dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerima, ridho. Dalam hadis Nabi SAW memuji orang-orang yang ridho ini. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan seorang mukmin. Urusannya selalu membuat Allah senang dengan dia. Apa? Ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan satu nikmat, dia bersyukur, maka Allah senang dengan dia. Wa in asabathu darra sabar. Kalau dia mendapati suatu yang menyulitkan dia, membuat dia tidak membuat dia sakit, sengsara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, ini pun baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang bisa melakukan ini hanya orang mukmin. Ingat, Rasulullah bilang hanya orang mukmin. Lagi-lagi kita bahas tentang bagaimana menyikapi bencana, musibah, kesusahan, kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Kemarin kita bahas tentang sebuah posisi di surga. Masih ingat? Masih ingat ya? Udah lupa? Alhamdulillah antum lupa ya. Kalau nggak lupa, anak nggak bisa punya bahan lagi nih mau disampaikan. Masya Allah ya, ada nikmatnya juga nih kalau kita lupa ya. Hadisnya kemarin saya sampaikan bahwasanya di surga sana itu ada satu posisi yang Allah siapkan bagi seorang hamba, tidak bisa dicapai dengan amal solehnya kecuali dengan ujian.
dengan musibah, diuji, badannya sakit, sengsara, pokoknya sakit-sakitan, hartanya diuji, anaknya diuji. Nah, sekarang nih, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita, melihat kita ketika kita dapat ujian atau kita mendapatkan kesulitan? Saya ulangi, kondisi kita ini kan cuman antara susah senang, bahagia tidak, bahagia sengsara, antara itu saja. Kadang kita susah, kadang kita alhamdulillah, kadang sengsara, kadang bahagia, nikmat, kadang juga nikmah. Nikmat dan nikmah. Nikmat itu nikmat, nikmah itu semacam hukuman. Ketika kita di dalam nikmat, ketika lagi senang, ketika lagi bahagia, semua orang pasti akan, wah, itu harapan dia, maunya selalu dalam keadaan seperti itu. Dia berharap selalu dalam keadaan terus-menerus seperti itu. Dan dia merasa bahwa, wah, ini berarti Allah lagi sayang sama saya. Allah lagi, Masya Allah nih, cinta sama saya. Tapi kalau lagi susah, gimana nih? Apakah kalau lagi susah itu Allah sayang sama kita? Dan kalau kita lagi susah, mungkinkah Allah akan mengeluarkan kita dari kesusahan, kesulitan itu? Bisakah kita keluar dari kesulitan dan kesengsaraan itu? Ada sebuah konsep yang diajarkan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, imam-imam yang lain, Rasulullah bersabda, ta'arraf 'ala Allahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau lagi sehat. Kenalilah Allah ketika engkau lagi banyak harta. Kenalilah Allah ketika engkau lagi kuat. Kenalilah Allah ketika engkau masih punya jabatan. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau masih punya banyak nikmat. Gimana Ustadz mengenali Allah ya? Ustadz, bagaimana kira-kira mengenali Allah dalam kondisi-kondisi? Ya, maksudnya kita kenali Allah, ini nikmat yang kita miliki ini, misalnya sehat. Kalau lagi sehat, mengenal Allahnya bagaimana? Ya, digunakan kesehatannya itu. Ya, sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah juga katakan bahwasanya ightanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yaitu apa? Sihhatak qabla maradik, sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau orang sudah sakit-sakitan, sakit gigi, ya, sakit kepala. Sakit kepalanya bukan cuma sekedar sakit kepala biasa, sakit kepala yang memang kadang-kadang sudah susah untuk disembuhkan. Orang yang sakit kepala pusing terus, itu saja udah berat. Apalagi kalau antum asam urat, ya, gula, asma, naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit ini, amin ya rabbal alamin. Kalau sudah asam urat, kita mau berdiri, mau qiyamul lail aja susah. Padahal memang kalau kita mau ibadah sempurnanya ketika berdiri. Kata Rasulullah, sholli qa'iman, berdirilah ketika sholat. Kalau kamu nggak mampu, fa in lam tastati fabil qu'ud, kalau nggak mampu duduk. Fa in lam tastati fabi fa ala jambik, kalau nggak bisa duduk berarti berbaring, tidur nyamping. Fa in lam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak mampu terlentang, nggak mampu lagi pakai isyarat. Ini kan sudah sengsara nih kayak gini. Orang kayak kondisi seperti ini, kira-kira dia
akan semangat tidak beribadah. Bisa jadi dia mau sholat pun dalam hatinya itu benci sama Allah. Bisa jadi. Ini kalau imannya kosong, imannya menipis, orang ibadah lagi ke dalam keadaan sakit, itu rasa-rasanya alah, susaki begini lagi. Ya. Mau sholat bikin apakah? Terus sambayang mitara faedah. Nah, ini kalau sudah tipis imannya, akan seperti ini. Nah, maka ya Allah, pergunakan sebelum kita sakit. Coba. Masih sehat, alhamdulillah. Jangan lupa qiyamul lail, puasa kah? Alhamdulillah di sini masih jaga Senin Kamis ya? Masih? Bagi yang ingin saja ya. Mau dapat pahala masih berat. Ya, kita ini puasa kah atau qiyamul lail niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ibadah apapun kalau niatnya lillahi taala, insyaallah kapanpun dan dimanapun tidak akan kita tinggalkan. Kita beribadah karena panggilan ilahi, bukan karena ajakan siapa-siapa. Atau mungkin karena pengen diet misalnya. Tujuannya bukan tujuan lillah, karena mau diet. Nah, ini harus diperbaiki. Niat yang pertama itu lillah, ini ibadah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita, sehatkan kita. Nih, perhatikan, sehat. Nih, pergunakan sehat sebelum sakit. Kemudian pergunakan harta sebelum jatuh miskin. Kalau sudah miskin, gimana lagi mau bersedekah, mau bantu orang nggak punya harta lagi. Ya, walaupun memang kita bersedekah itu tidak harus nunggu kaya. Kapan saja, dalam kondisi apapun kita bersedekah itu tetap terbuka. Apa yang kau miliki sedekahkan. Tapi kalau lagi banyak harta, itu lebih bagus lagi, manfaatnya lebih banyak bagi orang muslim, bagi orang-orang yang susah di luar sana. Tapi dengan syarat ikhlas lagi-lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlif. Apa yang kalian infakkan, sedekahkan, Allah yang ganti. Ya, Allah yang ganti. Antum mau muliakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak dengan harta antum, Allah akan ganti. Ketika engkau belanjakan di jalan Allah, nggak ada yang rugi insya Allah. Yang penting kita ikhlas. Niscaya ketika nanti kita susah, ketika lagi terjepit, Allah lihat kita. Kata Rasulullah tadi, konsepnya adalah kenali Allah di masa lagi punya nikmat. Niscaya Allah akan kenali engkau ketika engkau lagi susah, lagi terjepit, lagi sengsara, ya, lagi terancam, ya, lagi terancam, mau dibunuh misalnya. Insya Allah, ketika antum lagi dalam keadaan aman, rajin ibadah, karena memang kadang-kadang nikmat keamanan ini tidak digunakan oleh sebagian orang. Antum bisa saksikan di mana di Suriah sana. Orang tertekan, mau ibadah susah. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bukan cuma harta. Keamanan itu nikmat yang paling luar biasa. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man asbaha mu'minan aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi." Ya. Indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafirihi. Mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah, barang siapa yang pagi hari dia aman, tidak terancam, tidak ditekan, dia sehat badannya, dan dia punya makanan hari itu, maka seakan-akan Allah bukakan baginya dunia
seluruhnya untuknya. Jadi nikmat keamanan itu luar biasa. Maka ketika kita masih aman-aman, ya alhamdulillah, gak ribut, gak kacau, kita ibadah banyak-banyak. Kalau dulu orang-orang di zaman dahulu itu masa-masa perang, itu selalu menegangkan. Ada pasukan-pasukan khusus yang disuruh bertugas menjaga perbatasan. Ini karena kondisi tidak aman. Saya sebutkan satu kisah di penghujung ceramah ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang yang ketika lagi sehat, lagi banyak nikmat, dimanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala yang lahir tahun 88 mohon maaf, dan meninggal tahun 157 Hijriah. 88 meninggal tahun 157 Hijriah. Bukan Masehi. Ya. Ini masih zaman ulama tabi'in dan kebawahnya. Beliau ini dulu dia di negeri Syam, Palestina, Damaskus sana di Palestina. Di masa beliau ada seorang khalifah yang sangat zalim. Ini haus darah, dia banyak membunuh umat Islam. Dia banyak bunuh orang-orang Umayyin. Kabilah atau Bani Umayyin itu dibunuh sama dia. Sampai dijuluki As-Saffah, penumpas darah. Imam Auza'i terkenal dia ulama besar. Semua orang segan dengan beliau. Dan memang dia hidup di masa seorang khalifah yang sangat zalim, yaitu Abdullah As-Saffah. Abdullah As-Saffah ini adalah khalifah Abbasiyah yang pertama. Dia diangkat atau dinobatkan menjadi khalifah pada tahun 32 Hijriah, ya. Mohon maaf, tahun 132 dan sampai 136. Dia meninggal saat itu. Ketika dia jadi khalifah, Imam Auza'i dipanggil ke istananya. Kalau yang kemarin imam siapa? Al-Imam Urwa bin Syu'bah, Urwa bin Zubair. Kalau sekarang Imam Auza'i dipanggil ke istananya Abdullah As-Saffah. Panggil ke sana, lalu kemudian Imam Auza'i ini sudah pakai baju kain kafan. Karena dia tahu nih pasti akan dibunuh. Jadi dia udah siap. Sudah pakai baju putih, sudah seperti kain kafan, dia menemui sang khalifah. Sampai di sana Imam Auza'i ditanya, "Kamu Al-Auza'i?" Kata Imam Auza'i, "Iya." Kata orang, "Saya Al-Auza'i, maka sayalah Al-Auza'i." Namanya adalah Abdurrahman Abu Amr Al-Auza'i. Lalu diajukan pertanyaan kepada dia. 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut engkau terhadap kekhalifahan kami ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ali? Maksudnya, apakah kekhalifahan saya ini sah yang sudah diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib? Maka Al-Auza'i mengatakan, kalau seandainya kekhalifahan kamu ini memang sah dari Rasulullah kepada Ali, maka Ali tidak akan membiarkan siapapun untuk menjadi khalifah setelah engkau. Maksudnya setelah dia ini, setelah Ali, maksudnya tidak ada lagi khalifah yang lain kecuali dari Bani Abbasi. Itu jawaban dia, tegas. Artinya apa? Kekhalifahan ini bukan untuk engkau, tetapi memang yang berhak. Semua yang berhak jadi khalifah, bukan cuma Bani Abbas. Itu jawaban dia. Dia tegas. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kata As-Saffah kepada Al-Auza'i, bagaimana menurut engkau dengan darah yang sudah kami tumpahkan ini? Sudah kami bunuh mereka ini. Maka jawaban Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, dia membawakan hadis Nabi SAW, tegas dia mengatakan,
La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya, dibunuh nyawanya kecuali dengan 3 sebab. 1, qatlun nafs, kalau dia membunuh. Mereka yang kalian bunuh itu bukan para pembunuh. Mereka tidak membunuh, kenapa kalian bunuh? 2, ats-tsayyibuz zani, kalau mereka adalah orang-orang yang sudah menikah, sudah muhson, berzina, maka mereka hukumnya harus dirajam, dibunuh. Sementara mereka yang kalian bunuh bukan termasuk orang-orang pezina. 3, at-tariku lil jamaah al-mufariq lidini. Yang ketiga, kalau mereka murtad, meninggalkan Islam, sementara mereka semua nih umat Islam, kenapa kalian bunuh? Langsung As-Saffah marah, dia turun dari singgasananya, dari kursinya, dan dayang-dayangnya, pembantu-pembantunya langsung pegang pedang, mengerumuni dia, karena dia sudah pegang pedang ini, dia sudah cabut pedangnya, dan pembantu-pembantunya sudah siap pegang kain untuk mengalas darah, untuk menutup jangan sampai darah muncrat. Maka Al-Imam Auza'i maju ke depan, dia mendekat lagi kepada kepada As-Saffah, dan dia mengatakan, nih, dia buka nih penutup kepalanya, lalu dia bilang, silakan kau tebas di sini. Dia bilang apa? Silakan kau tebas di sini. Tambah marah. Lalu kemudian satu lagi pertanyaan, dia belum berani, dia kasih pertanyaan, bagaimana menurut engkau dengan harta-harta yang kami ambil dari mereka? Kata Al-Imam Al-Auza'i, kalau seandainya harta-harta yang kalian ambil dari mereka itu adalah harta yang halal milik mereka, maka bagi engkau haram untuk diambil. Dan kalau seandainya harta-harta mereka itu adalah harta yang haram, artinya mereka dapatkan dengan cara yang haram, maka bagi kalian pun lebih haram lagi. Tegas. Maka Al-Imam Al-Auza'i langsung disuruh pulang, pergi, gak jadi dibunuh. Tegas dia sampaikan kebenaran, gak takut. Ketika dia keluar, orang-orang pada ribut, kok bisa engkau selamat dari orang yang penumpah darah ini, haus darah, bagaimana caranya? Kata Imam Al-Auza'i, demi Allah, dia tidak lain kecuali hanya seperti seekor nyamuk. Yang saya lihat dia tidak ada apa-apanya. Gak boleh takut kepada manusia kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika Al-Imam Al-Auza'i meninggal, datang si Saffah. Dia meninggal bukan karena dibunuh, tapi dia meninggal karena sakit. Datang si Saffah atau khalifah ini dan mengatakan kepadanya, mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, demi Allah, ketika waktu itu dia datang ke istana dan dia mengatakan kata-katanya itu, saya masih ingat sampai sekarang, dan saya ketika melihat dia masuk ke istana itu seperti singa